kebetulan tidak bawa banyak alat-alat masak. Kita akan masak sekarang. Tenang. Mana dia? Jaring. Wah, saya kasih lepas makan siang. Jadi bawa batu. Strike. Ini baru berapa kali lemparan, langsung strike. Arus belum masuk, tapi ikan sepertinya sudah mulai lapar. Kegiatan menangkap ikan secara umum sudah dikenal manusia sejak zaman dahulu. Berbagai macam cara digunakan untuk mendapatkan ikan dari alam. Salah satunya menggunakan pancingan. Saat ini perkembangan alat pancing sudah sedemikian pesatnya, terutama bagi mereka yang menyukai kegiatan olahraga memancing. Namun, bagi warga di distrik Misol, Papua Barat, yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut, kegiatan mendapatkan ikan tidak membutuhkan piranti yang canggih. Hal ini dimungkinkan karena selain ekosistem perairan yang masih terjaga, kemampuan memancing nelayan tradisional di sini sangat mumpuni. Nah, ini yang ukurannya pas dan bentuknya. Jadi, kita sekarang ini sama masyarakat mau melakukan perburuan mancing dengan teknik yang udah uzur, mungkin sudah dilupakan orang. Teknik ini sangat lama, menggunakan batu. Jadi batunya itu kalau bisa dia berbentuk yang lebih kotak daripada yang begini. Karena yang begini waktu dicemplungkan agak sedikit melayang. Sebenarnya ini nggak bagus. Kita tinggalkan. Jadi fungsi batu ini sebagai pemberat. Kalau zaman modern sekarang, timah. Hanya ada nilai plusnya dengan menggunakan batu ini. Karena batunya tertinggal, daunnya naik di atas, jadi terumbu karang. Jadi tambah jadi rumah ikan. Sangat cerdas masyarakat di sini. Cara memancing dengan teknik ini memang sudah sangat jarang dilakukan. Sekarang rata-rata nelayan menggunakan pemberat dari timah untuk menyasar ikan di bagian dasar perairan. Cara memancing dasar dengan menggunakan handline adalah cara yang paling umum dipakai oleh nelayan pancing di Indonesia. Bulu ayam, ya? Bulu ayam kah? Iya, Pak. Bulu ayam. Ini kuncinya di sini. Kunci dari batu, apapun yang dilakukan tadi, ini kuncinya. Mata kailnya dibuat dan dikasih bulu ayam. Diikat. Ini bikin sendiri, cerdik. Hanya membutuhkan waktu 15 menit perjalanan menggunakan perahu bermesin kecil, saya bersama para nelayan tiba di areal pemancingan. Dengan tingkat kedalaman bervariasi, mulai 10. Kalau tadi pagi yang sedikit lebih bagus. Yang saya dapat tadi masih bagus. Prinsip kerja umpan ini adalah menancapkan kail pada bagian ujung daun, kemudian ditenggelamkan. Pada kedalaman tertentu, tali pancing akan disentak kuat-kuat agar batu terlepas dari kail. Setelah batu terlepas, tali pancing ditarik berkala agar gerakannya menyerupai ikan yang bergerak naik. Oh, masih ada. Oh, langsung deko ikannya, ikan karang. Nah, dia deko. Terlalu cepat, Dek. Nah, saya kempesin. Ikan yang masuk jenis kakap-kakapan ini habitatnya di laut dasaran. Hidup secara berkelompok dan menghuni perairan dengan dasar berkarang. Di Indonesia, ikan ini umum dikenal dengan nama ikan timun atau timun lando. Biasanya nelayan paham betul kapan harus berpindah spot agar perolehan ikan bisa maksimal. Iya. Mulut tikus.
Kerapu mulut tikus. Kerapu mulut tikus. Ini kerapu bulu tikus. Salah satu ikan kerapu yang punya nilai ekonomi paling tinggi. Om, ini dia mau tusuk di sini bagaimana? Tidak tusuk? Suntik. Suntik. Oh, ini disuntik supaya dia tidak deko. Ini mau dibikin hidup. Mau dihidupin. Berhubung sudah waktunya makan siang, bapak-bapak nelayan menawarkan saya untuk menyantap hasil buruan di sebuah pulau yang biasa dipakai sebagai tempat persinggahan. Jadi areal perburuannya itu di pinggir-pinggir pulau. Jadi dia langsung curam. Jadi ikannya bisa apa aja. Tapi kebetulan yang kita dapat ini kebanyakan jenis dari ikan-ikan kerapu. Nah, yang spesialnya tadi memang kerapu mulut tikus. Kita masak. Kebetulan tidak bawa banyak alat-alat masak. Kita akan masak semua. Tenang. Mana dia? Jaring. Wah, saya kasih lepas makan siang. Di bawah batu. Jaring. Ada kejamol lu? Jaring. Kasih. Kejamol lu. Cepat. Ya, itulah ikan. Dia selalu pura-pura lemas waktu di darat. Pas di air, makan yang lain saja. Dia dari kemana, Le? Di mana? Kepalanya mana? Jadi, ya begitu. Begitu sudah ikan. Jadi memang kita makan yang lain, nggak apa-apa. Kebetulan tadi pagi-pagi Om ada dapat ikan bobara. Cuma memang tadi kerapu saya mau tunjukkan lembut, warna putih dagingnya. Walaupun ikan termahal dan ternikmat yang kami peroleh hari ini sudah tidak ada lagi, namun rencana makan siang tetap harus berlanjut. Dengan peralatan dan bahan-bahan yang biasa dibawa nelayan jika melaut, kami tetap berusaha membuat hidangan kuliner kali ini layak untuk disantap, baik dari segi cita rasa maupun tampilan. Memang cuacanya ekstrim panasnya dan air masih surut, tapi panas-panas begini ada mau dimasakin ikan segar dengan kuah asam. Yang uniknya di sini asamnya nggak pakai jeruk atau pakai asam Jawa, tapi pakai mangga. Tapi saya nggak lihat mangganya, jadi masih mau ngambil di hutan katanya. Ada yang tanam mangga ya di dalam? Iya. Kalau ada, tetap jadi kuah asam. Kalau tidak ada, ya kuah bening. Jadi sederhana aja. Jadi jahe, rica, tomat, dan serai. Serainya dimemarkan. Saya sendiri sudah lama banget nggak makan ikan kerapu tikus. Mulut tikus ya di sini ya. Itu kasta tertinggi dari keluarga kerapu. Memang sudah sedikit mulai kurang ya. Kalau dulu banyak, tapi sekarang agak langka sudah. Sekarang agak langka karena memang biasa dipancing, dihidupkan ya. Ada yang tampung untuk ekspor ya. Ya. Ekspor. Jadi memang sudah mulai langka. Dan tadi besar dan saya lepaskan. Jadi sekali lagi, Om. Jangan begitu. Saya minta maaf ya, Om ya. Iya. Iya. Om kasih maaf. Kemampuan seseorang beradaptasi terhadap lingkungan menjadikan nelayan-nelayan di sini seolah-olah berada di halaman belakang rumahnya.
Dengan peralatan dan bahan-bahan yang sangat sederhana, mampu menghasilkan masakan dengan cita rasa tinggi. Tekstur dagingnya yang ini semua ikan dari jenis kerapu, tapi bintangnya yang tadi. Ini kerapu merah, kerapu bintang. Ikan dari keluarga kerapu ini memiliki tekstur dagingnya tuh yang putih, lembut. Hanya apabila ditangkapnya di air berarus keras, biasanya kulitnya itu agak kenyal. Tapi ini sepertinya tidak. Momen seperti ini selalu istimewa buat saya. Wild fishing, ini baru keren. Banyaknya sungai-sungai yang masih sangat jarang dijamah manusia membuat saya terdorong untuk mencoba peruntungan dalam hal perolehan ikan. Kalau dilihat dari citra satelit, muara satu ini punya 5 anak sungai, yang satunya sangat panjang. Ini memang tempat ikan-ikan somasi biasa masyarakat ini sebut. Sungai ini, muara ini, belum pernah ada pemancing, angler yang masuk. Saya ingin mencari keberadaan somasi, entah itu somasi merah, hitam, atau bahkan putih. Mudah-mudahan kita bisa dapat size monster. Posisi sungai yang ingin saya tuju letaknya dekat dengan Kampung Tomolol. Sebelum masuk, biasanya di Papua kita harus izin kepada pemilik ulayat. Nah, inilah kampung terakhir sebelum masuk ke muara. Dengan sangat antusias, warga kampung mendengarkan dan mempersilahkan saya untuk masuk dan berkegiatan di sungai mereka. Ulayat, pemilik adat namanya. Hal ini sudah saya duga sebelumnya, mengingat kegiatan pencarian dan pembuktian ini akan membawa dampak baik buat warga. Ya, lebih ada. Jika ikan berhasil dinaikkan, setidaknya pemancing dalam negeri akan tergerak untuk menjajal spot ini. Kita sudah dikasih izin dan ini adalah sungai pertama. Kalau lihat dari ekosistemnya ini banyak pohon-pohon nipah. Biasanya airnya sudah mulai tawar. Airnya jernih banget dan agak cetek. Saya belum lihat ada pergerakan ikan. Kalau lokasinya sih best lah. Tumbuhan airnya ada ikan, tapi kecil-kecil. Terlalu bening, airnya bening sekali. Ini sungai yang pertama kita mau turunkan kayak sepertinya potensi, tapi jenis predatornya apa? Kita cari tahu. Ekosistem yang masih terjaga merupakan tempat tinggal ideal bagi segala jenis hewan air, termasuk ikan. Apalagi sungai ini sangat jarang dilalui warga. Strike. Ini baru berapa kali lemparan, langsung strike. Arus belum masuk, tapi ikan sepertinya sudah mulai lapar. Kerapunya lumayan ini size-nya. Size-nya lumayan ini. Dan gemuk sekali nih kerapunya. Saya baru ngelempar 3-4 kali kan.
Ini menandakan sungai ini memang betul-betul terjaga ini. Sampahnya tidak ada, vegetasinya bagus. Dan ini hasilnya. 2-3 kali lempar. Ini ikan kerapu, kerapu umum. Banyak sekali nih ditemui di seluruh Indonesia. Ini juga bisa hidup sampai ke ujungnya sungai air tawar. Tapi lebih banyak kita ketemukan di muara dan di laut. Size-nya bagus. Kalau ngikutin kata hati saya mau rilis. Tapi ikan tangkapan pertama punyanya Bapak Desa. Kita akan persembahkan untuk Bapak Desa. Ini Bapak. Dilepasin aja. Iya. Dilepasin aja. Ah? Dikembalikan saja. Dikembalikan saja. Nah, izin Bapak Kepala Desa, katanya saya sudah kasih. Beliau bilang lepaskan saja. Keren. Terima kasih. Begitu sehatnya lingkungan sekitar sungai, membuat ikan-ikan pemangsa berdatangan untuk mencari makan. Bahkan ada yang sampai ke daerah lebih dominan berair tawar. Strike! Halo, barakuda. Ikan barakuda ini memang dia schooling atau berkumpul. Jadi ini size-nya sama. Strike! Ini ikan predator yang daya jelajahnya tuh tinggi banget. Dari laut sampai masuk ke sungai. Ini masih kecil. Kalau besar, ini namanya the great barracuda. Ini lebih galak dari tenggiri. Giginya bahaya sekali. Ikan barracuda ini, bila kecil memang dia menghindar. Dia lebih senang masuk ke sungai untuk cari ikan-ikan kecil. Karena size begini, selain predator, dia pun menjadi makanan bagi predator yang lebih besar. Ikan yang juga disebut alu-alu ini adalah salah satu ikan pemangsa yang ganas di lautan. Penyebarannya meliputi hampir semua perairan tropis, kecuali bagian timur Samudra Pasifik. Di kalangan pemancing sport, pasti sudah tidak asing lagi, karena ikan ini memiliki reputasi paling sering memutuskan senar pancing. Ikan abu nawas. Pura-pura lemas ketika di air. Psst. Cuaca lokasi memancing sangat berpengaruh terhadap perolehan ikan. Pada saat hujan deras, biasanya ikan enggan bergerak ke permukaan untuk makan umpan. Tidak berapa lama, hujan pun reda. Saya kembali melemparkan umpan palsu ke segala titik potensial. Nah, kalau ikan ini, dia bukan ikan sungai, dia ikan laut. Tapi ada suka aja ada masuk sungai nih. Ini ikan makan. Ini paling enak dibakar. Kurang pas satu piring, tolak-tolak nasi ya Om. Ikan kue jenis begini, ini dia schooling. Biasa rame, bisa lebih dari 10-20 ekor. Makanya bisa berulang-ulang kita dapatkan. Apalagi tidak dirilis. Kita bisa dapatkan kembali teman-temannya. Karena kalau dirilis biasa dia mengeluarkan zat ketakutannya itu.
Bubar. Umpannya. Wild fishing! Ini baru keren! Tidak selamanya keteguhan hati dan usaha keras akan berbuah manis. Petualangan saya mencari somasi hitam kali ini bisa dikatakan tidak berhasil. Namun setidaknya melihat jenis dan jumlah ikan yang didapat itu masih bisa mengindikasikan bahwa perairan Sungai Yeska, Distrik Miso, Papua Barat masih sangat terjaga.